Kebanyakan orang takut kuburan. Banyak juga orang takut akan hutan. Tapi yang pernah kerja shift malam tahu, tempat paling sunyi kadang bukan di sana. Kadang ada di proyek gedung yang masih proses pengerjaan. Assalamualaikum, selamat datang. Aku dongengin sebelum tidur. Ini sebuah cerita shift malam di proyek. Bagas sudah biasa kerja lembur. Sebagai tukang instalasi listrik, ia sering pulang paling akhir saat pekerja lain sudah selesai. Malam itu, ia mendapat tugas bersama Joko dan Randy untuk memasang jalur kabel di lantai 7 gedung baru yang masih dalam tahap pembangunan. Gedung itu belum resmi dipakai. Beberapa lantai masih berupa beton kasar. Tangga belum dipasang keramik. Lorong-lorong masih kosong dan berdebu. Mandor hanya berkata singkat sebelum pulang. Kalau bisa malam ini beres. Besok pagi inspeksi. Bagas hanya mengangguk. Karena bagi Bagas, kerja malam seperti itu sudah biasa. Yang tidak biasa adalah suasana gedung malam itu setelah jam 10 malam. Saat siang hari gedung itu ramai suara mesin, bor, dan teriakan pekerja. Namun setelah semua pulang, tempat itu menjadi seakan berubah. Suara kecil terdengar jauh lebih keras. Langkah kaki menggema. Angin yang masuk dari jendela tanpa kaca terdengar seperti bisikan panjang. Randy yang paling muda beberapa kali menoleh ke belakang. "Mas, kalau malam kok beda ya rasanya?" Joko tertawa kecil. Namanya juga gedung kosong. Tapi Bagas diam, karena ia juga merasakan hal yang sama. Sekitar pukul 11 malam, mereka mulai menarik kabel dari panel utama ke beberapa jaringan. Semua berjalan normal, sampai terdengar suara langkah kaki dari lantai 8. Mereka bertiga berhenti bekerja. Bagas mendongak. "Masih ada orang di atas?" Joko menggeleng. "Tadi semua udah pulang." Suara itu terdengar lagi. Pelan, seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Randy mulai pucat. Bagas mengambil senter. "Aku cek sebentar." Joko ikut naik. Randy diminta menunggu di bawah sambil menjaga alat. Tangga menuju lantai 8 gelap. Hanya cahaya senter yang bergerak di dinding beton kasar. Saat sampai di atas, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lantai itu kosong. Tidak ada alat satupun, tidak ada pekerja. Tapi debu di lantai terlihat seperti baru terinjak sesuatu. Ada jejak kaki menuju lorong ujung kanan. Mereka menyenter lorong sampai ujungnya. Padahal di sana sudah tidak ada ruangan lagi. Mereka turun cepat. Namun saat sampai di lantai 7, Randy sudah tidak ada.
Tangnya terjatuh di lantai. Gulungan kabel menggelinding pelan. "Ren!" Tidak ada jawaban. Bagas memanggil lebih keras. "Randy!" Sunyi. Hanya gema suara sendiri yang kembali dari lorong kosong. Joko mulai panik. Dia bercanda kali. Tapi suara Joko sendiri terdengar tidak yakin. Di ujung lantai terdapat lift barang sementara. Biasanya dipakai siang hari untuk mengangkut semen dan alat-alat. Malam itu listrik lift seharusnya dimatikan, tapi lampunya menyala. Dan dari dalam terdengar suara ketukan. Bagas dan Joko saling pandang. Pintu lift perlahan terbuka sendiri. Kosong. Namun di dinding dalam lift ada bekas telapak tangan penuh debu basah. Joko mundur 2 langkah. Itu lift kan dimatiin. Bagas tidak menjawab. Matanya tertuju pada panel angka di samping pintu. Angka yang tadi menunjukkan lantai 7 berubah sendiri 6, 5, 4. Lift itu bergerak turun. Padahal tidak ada orang di dalamnya. Pintu menutup perlahan. Mesin tua menggeram dari dalam saf. Beberapa detik kemudian lift berhenti. Lalu panel menunjukkan satu angka yang membuat tenggorokan Bagas kering. 8. Lift naik lagi. Sendiri. Menuju lantai yang tadi kosong. Saat angka berhenti di lantai 8, terdengar suara dari dalam saf. Lemah, jauh, seperti datang dari tempat tertutup. "Mas, tolong!" Randy. Itu suara Randy. Joko langsung memukul pintu lift. "Ren, kamu di mana?" Dari dalam terdengar suara tangisan bercampur napas terputus-putus. "Kelak mas, jangan tinggalin aku." Bagas menekan tombol berkali-kali. Tidak ada respon. Pintu lift tetap tertutup rapat. Dan suara Randy tiba-tiba terdiam. Lampu kerja di lorong berkedip 1 kali. Saat menyala kembali, ada seseorang berdiri di ujung lorong lantai 7. Memakai helm proyek, rompi lusuh, tubuhnya penuh debu. Diam, tidak bergerak. "Ren," panggil Joko. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, bukan melambai, tapi menunjuk ke arah tangga darurat. Lalu, kepalanya miring patah ke samping. Randy bukan setinggi itu, dan Randy tidak memakai rompi warna abu-abu. Bagas menarik Joko, dan mereka lari turun ke pos keamanan. Mereka menunggu sampai pagi dengan tubuh gemetar. Begitu mandor datang, Bagas menceritakan semuanya. Mandor tidak terlihat kaget, justru diam cukup lama. Lalu menatap gedung itu. "Dulu waktu awal pondasi," katanya pelan, "ada satu pekerja jatuh ke shaft lift." Joko menelan ludah. "Orangnya meninggal?" Mandor mengangguk. "Tubuhnya baru ketemu 2 hari kemudian."
Bagas teringat sosok berhelm di lorong. Rompi abu-abu penuh debu. Mandor melanjutkan. Sejak itu, kalau ada shift malam, kadang ada yang terdengar orang minta tolong dari lift. Saat matahari naik, Saptam berteriak dari lantai 6. Randy ditemukan duduk di tangga. Lemas, wajahnya pucat seperti tidak ada darah. Tangannya gemetar hebat. "Ren, kamu dari mana?" tanya Bagas. Randy menatap kosong beberapa saat sebelum menjawab. "Aku dari tadi di lift, tapi pintunya nggak pernah kebuka." Joko dan Bagas saling pandang. Lift itu semalam kosong. Mereka melihatnya sendiri. Sebelum pulang, Bagas menoleh sekali lagi ke arah lift barak. Pintunya terbuka. Kosong. Namun di lantainya ada satu helm proyek tua berdebu. Di bagian depan tertulis nama yang sudah pudar, Randy. Padahal helm Randy yang asli masih dipakai di kepalanya. Dan panel angka di samping pintu berubah sendiri. 8. Di proyek, bahaya bukan cuma besi jatuh dan listrik terbuka. Kadang ada yang belum selesai pulang dan masih menunggu giliran shift malam berikutnya.